Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kembali lagi di program kesayangan Balikpapanku. Biasanya nih program ini namanya Minggu Santai bersama Tokoh, Pak. Tapi karena hari ini hari Kamis dan ternyata banyak tokoh-tokoh di Balikpapan ini yang agak susah kalau misalkan kegiatannya hari Minggu. Jadi kita ganti program namanya 1 jam lebih dekat. Nah, di samping saya ada tokoh spesial banget ini. Ini ada Pak Samon Jaya, Kanwil Pajak Kaltim Kaltara. Waduh, luar biasa banget. Terima kasih Pak atas waktunya Pak sudah mau live di Balikpapanku ya Pak ya. Jadi seperti biasa teman-teman, hari ini kita bakal ngulik beberapa pertanyaan mengenai pajak. Nah, jadi buat teman-teman semua harus pantengin terus nih live-nya, karena seperti biasa kita bakal nyari 10 pertanyaan terbaik. Dan setiap pertanyaan terbaik berhak mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Nih, oke. Jadi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Bapak yang ada di samping nih. Waduh. Apa kabar Pak hari ini Pak? Kabar baik, Mas Andi. Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi boleh disapa dulu Pak masyarakat yang ada di rumah Pak. Ya, para netizen. Netizen. Kalau di Instagram atau mungkin di media sosial namanya netizen ya. Iya, betul Pak. Para netizen yang terhormat, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Kamis sore. Ya, semoga kita semua sehat dan silaturahmi yang kita laksanakan hari ini juga bisa memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan tentunya kedekatan hubungan lah, terutama karena kita kasih judul pajak menyatukan kita. Mudah-mudahan insya Allah di Republik Indonesia seluruh bangsa seluruh rakyat bisa bersatu padu seperti dulu semuanya Sumpah Pemuda ya. Iya. Atau mungkin pada saat kemerdekaan Republik Indonesia bersatu kita teguh, Bercerai gitu. bersatu kita teguh, Iya, bercerai kita runtuh Pak. bercerai kita runtuh. Iya. Oke. Bukan nikah lagi ya. Iya, jadi sedikit nih Pak, saya boleh tanya-tanya tentang pribadi dulu Pak ya. Boleh. Ya, awal memulai Ini kita gini terus atau bukan dikit? ya boleh bukan kita masalah Pak ya. Bukan dikit, biar tahu juga. Iya, nih biar kenal nih. Jadi kalau pakai masker terus nanti gimana nih seperti apa? Iya. Ada yang dikit. Tidak apa. Jadi tanya sedikit Pak, ini dengar-dengar nih Bapak ini bertugas di Kaltim Kaltara udah kurang lebih 3 tahun ya Pak ya? Lebih dari 3 tahun. Oh, lebih dari 3 tahun. Alhamdulillah 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Ya, kita enjoy dimanapun juga. Makanya saya bilang kepada teman-teman, manusia itu diberi kelebihan dari oleh Tuhan Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang mempunyai daya adaptasi tinggi. Ya. Jadi dengan kemampuan beradaptasi dimanapun kapanpun itu bisa. Siap. Tidak masalah. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri Pak dari kanan nih Pak, ya kan saat ini ibaratnya Bapak ini Pak orang nomor 1 lah Pak di Kaltim Kaltara Pak. Ini Bapak masuk pertama kali diajak ya Pak ya. Itu usia berapa? Terus dari jalur sarjana kah? Atau mungkin stan ya? Kalau sekarang itu kan trennya itu stan Pak. Nah, gimana tuh? Boleh cerita sedikit? Bukan sekarang, dulu juga ada. Dulu juga ada Pak. Oke, dulu juga ada. Kapan lagi IKA dan segala macam. Siap, Pak. Tapi saya masuk jalurnya lewat sarjana. Oh, Sarjana geologi. sarjana Di geologi. ITB diterima tahun 93, terus ikut pendidikan tentang perpajakan 1,5 tahun. Iya. Jadi kalau itu 1,5 tahun udah kayak S2 juga. Tapi kita khusus mempelajari perpajakan, kita juga belajar tentang ekonomi. Jadi 1,5 tahun saya diklat, setelah diklat itu penempatan pertama di KPP PBB Purwakarta. Nah, terus saya pernah juga ditempatkan kalau Indonesia Timur itu di Parepare 6 bulan. Di situ saya melihat bagaimana ya, indah Indonesia ini. Indah itu Luar biasa. Jadi mungkin sumber daya alam juga luar biasa, terutama dari produk pertanian maupun peternakan. Betul Pak. Setelah Parepare ya terus kemana-mana. Nah, terakhir selain itu di Palembang, pernah ambil di Palembang, itu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung juga. Di sana mungkin ambilnya lebih pada karet, walaupun juga ada sawit. Iya. Ada juga sih sama seperti di Kalimantan, migas juga ada di sana, Pertamina juga ada, kemudian Medco juga ada, kemudian batu bara juga ada di sana. Dan jauh berbeda dengan di sini. Kemudian baru ini 2015 bukan juga nih. Tapi udah 4 tahun saya di sini. Iya. Oke Pak. Nah jadi ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari masyarakat. Cuma kita hold dulu nih karena
kita juga punya 3 pertanyaan nih untuk Bapak. Jadi buat teman-teman, silakan dikirim aja dulu pertanyaannya, karena 10 penanya terbaik akan kita berikan hadiah pulsa masing-masing 100.000. Jadi kita akan bacakan ya pertanyaannya. Silakan berikan pertanyaan mengenai perpajakan tentunya. Apa aja sih Pak yang tercakup Pak di yang di kantor Bapak sendiri Pak? Ya, pajak apa saja tuh Pak? Kalau kita kan pajak pusat, pajak yang pengelolaan oleh pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan. Direktoratnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Itu pertama tentu pajak penghasilan. Pajak penghasilan, oke. Penghasilan, jadi penghasilan perusahaan maupun penghasilan orang pribadi. Penghasilan pribadi ya Pak ya, siapa? Kemudian yang kedua itu PPN, pajak PPN. tambahan nilai. Pajak Jadi atas transaksi itu nanti ada VJV-nya dikenakan pajak 10%. Oke. Nah, ini pajak tambahan nilai ini sama dengan kalau pajak daerah itu namanya pajak restoran dan hotel. Pajak restoran dan hotel. Tapi pengelolaan pajak restoran dan hotel itu adalah pemerintah kabupaten kota. Oke. Kemudian nanti ada PBB. PBB pun juga kita sektornya khusus. Oke. Pertambangan, kemudian perkebunan, perikanan juga masuk kita. Oke. Kemudian juga ada kehutanan. Ya. Tapi kalau PBB perkotaan, jadi kita punya rumah, punya lahan perkebunan yang mungkin di bawah 2 hektar, itu pengelolaannya oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oke, siap Pak. Kemudian ada satu lagi biaya materai. Biaya materai. Biaya materai itu sebenarnya pajak atas dokumen. Pajak pengelolaannya oleh kita juga. Kemudian dulu ada kita BPHTB, tapi BPHTB sekarang udah pengelolaannya di pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Oke. Jadi kita sinerginya sama kabupaten kota termasuk di provinsi itu sangat erat. Jadi buat teman-teman yang mau nanya tentang pajak itu tadi ya, pajak penghasilan, pajak pendapatan ya tadi Pak ya, terus pajak BPN. Nah, itu buat teman-teman yang mau nanya. Coba jangan salah. Sering sekali, terutama yang restoran dan hotel, itu sering sekali minta, saya sudah bayar Pak, saya sudah bayar pajaknya. Yang Anda bayar itu adalah pajak yang Anda pungut dari konsumen. Pajak yang konsumen dipungut disetorkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Jadi itu bukan pajak si pemilik hotel maupun si pemilik restoran. Pemilik restoran dan pemilik hotel, pajaknya itu nanti di kantor pelayanan pajak atau yang dikelola oleh kantor kami yang di bawah pemerintah Kementerian Keuangan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa penjelasan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Pak ya. Benar. Nah, jadi buat teman-teman silakan kirim pertanyaannya. 10 penanya terbaik berhak mendapatkan pulsa masing-masing 100.000. Nah, oke. Ini kita mulai nih. Tanya-tanya dulu nih sama Pak Samon selaku Kepala Kanwil Kaltim Kaltara. Ya, benar Pak ya, Pak Samon Jaya. Ini pertanyaan pertama nih Pak. Jadi kan Pak, kita ini saat ini sedang ada di masa pandemi COVID-19 Pak. Nah, di masa pandemi seperti ini Pak, ini kondisi perpajakan di Kaltim Kaltara ini seperti apa ini Pak? Saat ini Pak? Ya. Tentunya pajak itu hubungannya dengan transaksi, dengan penghasilan, transaksi nanti PPN, penghasilan itu bagaimana omset dikurangi biaya itu menjadi penghasilan. Dan karena pandemi ini dan mungkin hanya bukan Indonesia, seluruh dunia kan, itu kan semua berimbas. Betul. Pasti pajak juga terimbas. Betul. Jadi tidak menyenangkan. Jadi sekarang ini penerimaan pajak untuk Kanwil Kalimantan Timur Utara itu ya sama dengan nasional, rata-ratanya sama, hanya 30%. Kita minusnya dibandingkan tahun lalu di masa yang sama. Jadi mulai dari Januari sampai Juni itu kita turunnya 19%, minus 19%. Tapi memang itu satu hal yang nyata, tidak bisa kita pungkiri. Walaupun mungkin ada nggak peluang, masih banyak peluang sebenarnya. Tapi dengan kondisi COVID ini, tentunya selain memang peluang itu besar, itu juga secara teknisnya itu kan ada protokol-protokol. Kalau menghubungi wajib pajak, melakukan kontak, memberikan pelayanan kan ada protokolnya, mungkin tidak tetap langsung dan segala macam. Nah, strategi-strategi itu yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, jadi yang saat ini kondisi pajak itu menurut bukan hanya di Kaltim Kaltara, tapi seluruh dunia teman-teman ya. Jadi ya karena transaksinya nih berkurang sama COVID ini teman-teman, karena kita juga banyak di rumah. Nah, orang tidak kemana-mana. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kondisinya seluruh dunia hampir sama ya. Tapi siapa belanja negara? Makanya kita kan di bawah Kementerian Keuangan tuh ada APBN. APBN itu adalah instrumen atau alat untuk menuju kesejahteraan rakyat, untuk memberikan pelayanan.
sementara penerimaan negara dari pajak berkurang, tentunya tapi belanja negara untuk menghadapi situasi COVID ini kan juga cukup besar. Sehingga defisit itu cukup luar biasa. Betul. Itu sampai dulu kan 3%, sekarang ini mungkin kita 6%. Beberapa negara di dunia itu udah sampai belasan. Ada sekolah defisit. Nah, oke, lanjut lagi nih Pak. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih. Terkait wabah COVID-19, ada nggak sih Pak kebijakan dari pemerintah terkait perpajakan? Misalkan ada pembebasan pajak atau seperti apa? Boleh Pak, kalau ini buat teman-teman nih pelaku UMKM dengar nih ya. Gimana nih Pak? Ya tentu ada. Iya, Jadi Pak. sebagai apa namanya pajak itu bukan sekedar mengejar-ngejar harus bayar, Betul. juga melihat kenyataan. Betul. Nah, dengan kondisi seperti ini kan disadari banyak masyarakat yang mungkin penerimaannya berkurang, omsetnya berkurang. Terutama nanti UMKM yang 2 tahun sebelumnya itu bayar 1% dari omset, kemudian sudah ada lagi dulu PP 46 namanya, peraturan pemerintah nomor 46, sekarang sudah ada lagi PP 23, peraturan pemerintah nomor 23, itu yang semua 1% turun 0,5%. Nah, khusus untuk COVID ini 0,5% tadi malah jadi 0%. Oh, jadi 0% Pak ya? Jadi teman-teman pelaku UMKM yang semula bayar 0,5% dari omset, ya sekarang bayarnya cuma 0% dari omset dari bulan April sampai September. Waduh, untuk kebijakan buat kawan-kawan UMKM tuh luar biasa. Nah, kita sudah ada hampir 3.000 pengusaha UMKM di Kalimantan Timur Utara yang memanfaatkan fasilitas untuk tadi pajaknya ditanggung oleh negara, pemerintah. Jadi tidak bebas amat, bebas sih sama pelakunya, tapi negara yang menanggung itu. Jadi insentif pajak ini ada nih. UMKM itu sekitar 3.135. Oh, 3.135 yang mendapatkan itu Pak ya. Bantuan Yang mengajukan. Tapi ada juga yang menarik. Di sini dia tarakan sih. Iya. Itu UMKM dia punya kedai kopi, itu dia tidak mau menggunakan fasilitas itu. Oke. Dia malah mau bayar. Kita tanya kenapa? Ya sekarang negara Pak lagi susah Pak, segala macam butuh dana. Waduh, luar biasa. Jadi saya tidak mau menggunakan fasilitas, saya bayar juga Pak. Luar biasa. Jadi ada masyarakat yang luar biasa yang memang harus terus setiap saat itu sama media, terutama nanti baru temanku, ayo terus di endorse. Iya. Supaya masyarakat yang memang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini harus menjadi perhatian kita bersama. Itu pelaku usaha kopi itu pasti memiliki jiwa patriotisme yang tinggi tuh Pak ya. Jadi dia ngerasa tuh saya tetap berjalan di usaha saya nih. Jangan saya ini ikut-ikutan pura-pura rugi padahal dia untung. Nah, itu yang jangan diikuti ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang masih sanggup, ayo kita sama-sama bayar pajak ya. Amin. Pajak menyatukan kita Pak. Siap. Mantap. Ada yang nanya nggak kenapa? Kenapa judulnya pajak menyatukan kita? Waduh, ada yang nanya tak? Ayo buruan tanya nih. Kenapa pajak menyatukan kita nih? Oke Pak, sebelumnya Pak mungkin saya udah mulai tanya dari pertanyaan dari kawan-kawan ya Pak ya. Karena sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertanyaan Pak, yang pertama itu Pak, apakah pajak PBB itu bisa ditunda atau ditiadakan untuk setahun Pak? Karena banyak teman kami dirumahkan. Ya. Ada yang nanya pajak kendaraan, tapi pajak kendaraan tak masuk di kita kayaknya Pak. Tak masuk di kita. Sebenarnya juga PBB. Pajak PBB di pedesaan kota bukan masuk di saya juga. Oke, siapa? Itu nanti kan di pemerintah kabupaten dan kota. Silakan nanti memang gubernurnya. Oke. Apakah dinilai? Mungkin jatuh temponya diundurkan, tidak kena sanksi. Karena di pajak sudah melakukan itu. Makanya di PBB saya tidak memahami. Tetapi kalau untuk PBB sektor P3, yang itu saya bilang P3 pertambangan, perhutanan, kemudian perkebunan, itu kan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Itu tidak ada relaksasi bagi mereka gitu. Cuma nanti akan kita lihat. Karena PBB yang tadi 3 sektor itu mereka juga perhitungan pengenaan pajaknya berdasarkan dari produksinya mereka. Jadi kalau produksinya mereka turun, tentunya pajaknya juga turun. Nah, jadi kalau untuk pedesaan perkotaan, yang perkotaan itu ke Pemda. Ke Pemda yang namanya. Tapi kalau untuk perikanan tadi, kehutanan itu baru ke pertambangan baru ke sini teman-teman. Jenderal Pajak. Jenderal Pajak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah tidak ada pengurangan pembayaran pajak karena adanya wabah ini nih? Pengurangannya di mana aja sih Pak? Ya. Nah, seperti Pak. Jadi tadi UMKM udah jelas Ya, UMKM udah jelas itu dia bayarnya 0% aja. Iya. Jadi nggak mau bayar lah. Iya. Laporkan. Jadi misalnya biasanya omset 1 bulan itu 100 juta. Iya. 100 juta itu kalau kali 0,5% sekitar 50.000 ya. Iya. Nah, dia sekarang lapor saja 100 juta, tapi bayarnya 0%. Tidak ada bayar sama sekali. Itu Iya, UMKM. Nah, kalau untuk karyawan
karyawan itu kalau penghasilannya setahun di bawah 200 juta, itu rata-rata kalau 200 juta kurang lebih sekitar 16 juta ya. 16 juta setahun itu pajaknya juga ditanggung oleh negara, oleh pemerintah. Jadi nanti yang dapat gaji di bawah 16 juta, mungkin 10 juta, 7 juta, 12 juta, itu tidak perlu dipotong pajak oleh perusahaan. Oke, tidak perlu pajaknya ya teman-temannya untungnya tuh. Dapat insentif juga karyawan. Mantap. Nih. Lanjut lagi Pak, pertanyaan dari masyarakat ini masih Pak. Ya. Sedikit penjelasan tentang pajak penghasilan tentang PTKP. Oh, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Boleh Pak, ya, ada pertanyaan nih Pak. Ya, jadi PTKP ini kita luar biasa dulu awal-awalnya nggak pernah naik-naik tuh. Setahun tuh cuma 2 juta 300 dulu ya, dulu tuh mungkin 10 tahun atau 7 tahun yang lalu. Sekarang nih luar biasa kita mengikuti. Jadi kebutuhan minimum berapa? Jadi kalau penghasilan kita sebulan sebagai orang pribadi itu cuma 4,5 juta, batasan PTKP-nya situ. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang digaji misalnya 3 juta, 3,5 juta, 4 juta itu masih di bawah PTKP, jadi nggak perlu bayar. Oh, jadi nggak perlu bayar. Di bawah 4,5 tidak perlu bayar. Ya. Nah, PTKP itu nanti kalau kita nikah ikut lagi tuh. Istri itu ada juga nanti PTKP-nya. Kemudian nanti punya anak 1, ada lagi, anak 2, anak 3, maksimal anak 3. Kalau anak 4, nah itu nggak kena potong. Jadi sampai anak 3, istri 1 itu kurang lebih sekitar kalau tadi PTKP pribadi itu 4,5 juta, itu setahunnya 54 juta. Kalau sampai ini mungkin sekitar 70-an juta berapa. Kalau penghasilan di bawah 75 juta itu tidak perlu bayar pajak. Malah tidak punya PNBP pun nggak apa-apa. Nggak punya PNBP pun ya, tidak karena masalah. bukan menjadi subjek pajak. Gitu. Oke. Ya. Nah, ada lagi Pak. Ini Mas Bayu pertanyaan Pak. Jawab ya. Kita tanya Pak ya. Kita jawab ya. Ya. Makin banyak makin bagus. Nah, ayo teman-teman, silakan ya. Silakan berikan pertanyaan karena 10 penanya terbaik. Ngopi ini. Iya. 10 penanya terbaik akan kita berikan pulsa masing-masing Rp100.000 ya. Nah, ini ada dari Widias Cantika nih, Widias Cantika. Apakah dalam keadaan wabah ini pajak penghasilan masih diberlakukan Pak? Atau apakah ada potongan lainnya? Tadi sebenarnya sudah kita jawab tuh. Ya, sebenarnya kita sudah jawab tadi Pak ya. Jadi kalau pajak penghasilan kalau tadi UMKM 0. Saya perlu. Kemudian karyawan digaji di bawah 16 juta, 16 juta, itu juga pajaknya ditanggung oleh negara, pemerintah nggak perlu bayar. Ditanggung oleh negara tuh. Ya. Kemudian ada lagi banyak insentif-insentif lain seperti mungkin tahun 2019 kemarin itu kalau untuk perusahaan PT, CP itu keuntungannya dikenakan pajak 25%. Ya. Sekarang 22%. Jadi mulai tahun 2020 ini sampai terus nanti sampai tahun berapa nih? 2 tahun ya, 2002 itu pajak PPh badan itu turun, untuk perusahaan itu turun. PPh 29 kan ya? Ya, PPh 29. Ya. Saya tahu juga karena saya juga bayar guys ya. PPh 29 25% itu ya. Jadi pajak PPh 29 itu adalah pajak yang mungkin nanti perhitungan 1 tahunnya kurangnya berapa. Iya. Nanti ada PPh namanya 25, pasal 25 sebenarnya yang dibayar setiap bulan. Nah, itu ya teknis itu. Nah. Tapi Andre alhamdulillah tahu ya. Oh tahu Pak, kita bayar juga soalnya Pak. Alhamdulillah. Siap. Nah, jadi itu ya buat Mbak Wahidia Cantika sudah dijawab. Untuk yang 16 juta itu tidak ditanggung negara ya Pak ya. Pemerintah ya. Yang 4,5 juta itu tidak bayar malah. Ya. Kalau gaji hanya 4,5 juta itu tidak perlu bayar, bebas pajak. 16 juta itu ditanggung oleh untuk dari bulan April sampai September. Nah, nanti bulan habis September, Oktober, November kena apa? Untuk saat ini kita lihat kena. Tapi kan nanti namanya perkembangan COVID ini kan dinamis. Betul. Mudah-mudahan cepat selesai ya, bayar dong ya kan. Iya. Tapi kalau masih terus ya, kita juga nggak berharap. Mari kita berdoa sama-sama. Betul. Jangan aja. Iya. Jadi kalau bisa COVID tidak selesai, kita juga aktivitas makin meningkat. Ya tentu pajak harus juga meningkat. Oke. Nah itu temennya. Ini ada lagi nih Pak. Ben Human. Pajak penghasilan kalau masih di kartu keluarga dengan kedua orang tua, apakah orang tua masuk potongan pajak? Jadi bisa. Oke. Jadi orang tua yang tinggal sama kita, termasuk mertua itu bisa. Tapi tetap tadi nggak boleh dari 3 orang. Jadi kalau ada lebih dari 3, bisa ikut itu dah. Oh, dan saya ikut. Batasi 3. Oke. Tapi kalau kita nikah, jadi punya istri tapi belum punya anak, nah orang tua kita bisa ikut, orang tua istri bisa ikut. Jadi kalau misalnya orang tua istri 2, orang tua kita juga ada 2, 4. Yang 3 aja bisa ikut.
Jadi itu ya penjelasannya ya buat Mas Ben Buman. Nih, ditunggu pertanyaan lainnya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ngirim pertanyaan, kita masih ada waktu nih teman-teman buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak, sebelum kita lanjut pertanyaan Pak, siapa tahu ada yang ingin Bapak sampaikan Pak pada masyarakat ini Pak? Ya, sebenarnya nanti kita lihat UMKM itu kan kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Ya. Bagaimana UMKM yang mungkin banyak terdampak. Ya. Nah, saya punya datanya UMKM itu yang omsetnya mana tadi ya? Ini ada sini, sorry. Mana tadi? Yang UMKM segitiga tuh. Di Pak, samping Pak. Oh, di samping sorry. Ya. Nah, ini dia. Ini teman-teman yang di Kalimantan saya mungkin tidak ada punya datanya, tapi secara nasional Ya. UMKM kita yang penghasilannya sebulan kecil ini, yang omsetnya sebulan, yang omsetnya setahun, omsetnya setahun 300 juta. 300 juta. 300 juta kalau gitu dibagi 12 kan sebulannya kurang lebih sekitar taruhlah misalnya sekitar tidak sampai 30 juta. Sekitar 25 juta, persis 25 juta. 25 juta. 25 juta kalau dibagi 25 hari sebulan, Ya. artinya kan cuma sehari sejuta. Sehari sejuta. Itu paling banyak. Paling banyak se-Indonesia kurang lebih sekitar 68 juta. 68 juta. 60 juta UMKM itu se-Indonesia loh. Ini datanya dari Koperasi dan UMKM. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM itu komposisi mereka tuh kurang lebih 98%. Jadi UMKM tadi itu yang omsetnya 300 juta. 300 juta setahun itu banyak sekali. Jadi sehari ya 1 juta, sebulan 30 juta. Tapi kalau kita lihat UMKM ini dia ada pembelian, dia kan pembelian modal dulu, pembelian barang dulu, kemudian dijual 300 juta dikurangi apa namanya modal atau biaya-biaya pembelian itu atau pembelian barang jualannya, itu kan untungnya sekecil sekali. Nah, jadi teman-teman, saya juga konsen sama teman-teman mungkin juga dari kementerian lain, lembaga lain, ayo kesejahteraan rakyat Indonesia ini kalau UMKM-nya banyak yang omsetnya satu hari 1 juta, ini kan perlu ditingkatkan ini. Iya. Di sinilah peranan pemerintah sebenarnya. Jadi infrastruktur, pemberian subsidi di macam-macam lah, mungkin juga nanti dana desa untuk supaya apa namanya itu kesejahteraan rakyat yang di bawah 300 juta ini kita tingkatkan terus semakin meningkat. Termasuk kalau di pertanian itu nanti apakah bibitnya, pupuknya, kemudian juga modal, jadi modal kerja segala macam itu dipermudah supaya nanti ini 68 ini kalau bisa nanti tinggal 6 juta saja. Kalau bisa cuma 600.000, kalau coba ya nggak banyak lagi Pak ya. Ini 68% loh. 68. Bukan 68 juta. 68 juta. 68 juta atau 98% dari pelaku usaha ini UMKM-nya yang penghasilan ini penghasilan kan bukan keuntungan. Iya, omset dagangnya itu satu hari cuma 1 juta. Iya. Walaupun mungkin ini kan paling tinggi, masih ada juga di bawah. 1 juta itu bagi beberapa pelaku UMKM bertinggi juga satu hari. Iya. Mungkin ada yang satu hari 200.000, 100.000. Jadi ini tantangan kita bersama. Jadi kalau kita bisa bersatu, ya nggak berantem lagi, ribut-ribut. Tentunya kan fokus kita bersama-sama dengan energi yang luar biasa ini. Ayo kita untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersama-sama ini. Itu sebenarnya. Sepakat Pak. Ya, jadi itu tadi ya ternyata di Indonesia ini ada 68 juta UMKM yang penghasilan per tahunnya hanya 300 juta ya. Jadi semoga ini nanti mengurang Pak. Kalau dia mengurang berarti omsetnya makin tinggi nih, lebih dari 300 ya. Kayak gitu makin tinggi pajak juga makin besar juga kan. Betul. Jadi ada hubungannya. Jadi makanya di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu negara itu melindungi segenap bangsanya. Betul. Jadi melindungi itu apa? Di dalam diri saya, di dalam diri Pak Andre ini, di teman-teman semua, di dalam entitas perusahaan. Di situ sebenarnya sudah ada saham negara. Di dalam diri saya sudah ada saham negara nih, 30%. Ya. Penghasilan yang saya peroleh itu saya harus bayar ke pajak negara itu 30%. Pak Andre juga begitu. Perusahaan itu, semua perusahaan PT, CP itu juga ada saham negara. Yang kalau saya bilang tahun 2019 itu sahamnya 25% dari keuntungan. Jadi kalau nggak untung ya nggak kena. Tapi kalau ada untung 25% itu dibagi ke negara. Gitu. Jadi makanya negara melindungi. Makanya kita perlu ada polisi, ada tentara, ada seluruh kementerian yang lain supaya memang berusaha di Indonesia itu bisa aman, tertib, stabil, kemudian juga infrastruktur lancar. Kalau bisa pakai kendaraan mobil atau apapun juga itu bahan bakar
juga ada, sehingga teman-teman atau semua pengusaha ini berusaha dengan baik, benar, dan memberikan hasil yang bagus tentunya untuk kita semua. Mantap, itu tadi penjelasan yang luar biasa lagi nih. Nah, buat teman-teman ini banyak nih Pak yang nanya lagi nih Pak. Silakan. Kita mulai bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan netizen. Apakah dalam keadaan COVID ini pajak penghasilan masih dilakukan? Sudah dijawab ya. Buat teman-teman nanti untuk pertanyaannya yang tidak kami jawab ulang, video ini akan kami upload di IGTV ya, dan kita juga akan upload di YouTube kita ya, YouTube channelnya Balikpapanku. Jadi teman-teman bisa tonton ulang untuk lebih jelasnya. Oke? Nih ada lagi Pak. Bagaimana cara dinas perpajakan dalam mensupport pelaku usaha agar bisa survive di era pandemi saat ini? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, sama Pak Salman bahwa untuk kawan-kawan UMKM itu bahkan tidak perlu ya Pak, bahkan nol membayar pajak. Ini salah satu bentuk loh, bentuk support dari pajak bahwa tidak dikenakan pajak lah. Ya, ya Pak. Jadi kalau secara teknis, secara SOP, serta ketentuannya, kita supportnya itu adalah pertama memang yang UMKM itu tidak. Jadi secara nasional, secara peraturan pemerintahnya dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Dirjen Pajak, UMKM itu 0. Kemudian yang penghasilan di bawah 16 juta juga 0. Nah, itu teknisnya. Kemudian teknis yang kedua di administrasi juga pelayanan perpajakan pun kita permudah, tidak perlu tatap muka juga. Gunakan semua media online segala macam untuk berhubungan. Kita juga kalau ada pemeriksaan untuk konfirmasi itu lewat ada WhatsApp, ada telepon, ada email segala macam. Jadi sekarang COVID ini justru suatu challenging, suatu peluang bagi kita untuk melalui hidup yang bisa harusnya lebih sederhana, lebih murah, dan kemudian lebih hebat lagi transparan. Nah kemudian yang non teknis di luar itu, secara personal saya, jadi kalau ketemu wajib pajak, terutama yang di bawah-bawah itu, saya akan mensupport mereka dalam konteks teknis untuk urusan mereka. Seperti salah satu di sini nanti saya lagi konsentrasi penuh, dan saya sudah berhubungan dengan beberapa otoritas pemerintahan. Tadi juga saya baru telepon sama Pak Wakil Gubernur. Saya melihat, nah ini bukan teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, khususnya mungkin di Tenggarong, kemudian juga Balikpapan, kemudian juga di Panajam. Saya sudah merasakan buah-buahan hasil dari bumi Kalimantan Timur. Saya contohkan itu kayak buah naga. Saya juga tanya sama orang-orang yang makan buah naga, itu rasanya luar biasa, manis. Kemudian juga ada jambu kristal. Kemudian ada juga kelapa hijau, kelapa pandan. Itu manis rasanya. Saya nggak merasakan buah kelapa yang semanis di Kalimantan Timur atau di Balikpapan ini. Nah, saya agak sedikit miris melihat pada saat kemarin saya masuk ke perkebunan di kilometer 28. Itu banyak perkebunan buah naga. Itu yang buat perkebunannya itu ditinggalkan begitu saja. Nggak diurus lagi Pak? Nggak diurus lagi karena saya bilang, kenapa ini Pak kena virus? Jadi ada lagi yang bilang Pak over pemupukan. Tapi apapun semuanya itu kita dari government atau pemerintah itu harus hadir untuk bisa menjaga bahwa Balikpapan ini dengan hasil alamnya, terutama dengan bumi dan dengan tanahnya, itu bisa menghasilkan kualitas buah yang luar biasa. Saya yakin ini produk dari Kalimantan Timur. Itu bukan hanya bisa menasional aja, itu mungkin bisa mendunia. Saya yakin itu. Tapi harus turun bersama, harus rapat barisan, harus bersatu. Makanya saya bilang pajak menyatukan selain dari perpajakannya sendiri, yang non teknis tadi. Saya juga bicarakan nih. Tadi saya juga diskusi banyak sama Pak Perwakilan BI, Pak Tutup. Itu juga luar biasa. Beliau juga melakukan pembinaan, termasuk bagaimana nanti pasca panennya, penjualannya. Kemudian juga bagaimana pendampingan dari pembibitan maupun pemupukan. Nah ini kalau kita semua bersama, itu hasil dari bumi Kalimantan itu 1 hektar saja. 1 hektar, kemarin 1,5 hektar sih. Ada petani yang menyatakan bahwa dia bisa mendapat penghasilan 1 tahun 600 juta dari 1,5 hektar kebun jambu kristal. Bayangkan dengan produk yang lain. Mungkin seperti sawit, mungkin ada yang mendengar sawit, ayo berapa sih hasilnya sawit kalau 2 hektar? Saya punya perhitungan, tapi nanti silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas Andre lagi. Nah, oke. Jadi kita banyak dapat ilmu nih ya teman-teman. Tidak hanya tentang pajak loh teman-teman ya. Pada hari ini kita juga dapat tentang ilmu perkebunan ya, kayak gitu ya. Nih. Jadi
Ini karena waktu ini kita mepet kan Pak, kita lanjut lagi Pak, membacakan pertanyaan dari masyarakat ya. Ini ada lagi Pak. Kalau ada intensif, kami sangat terbantu. Kemana saya dapat? Oh ini perihal ini Pak, tidak jauh-jauh dari UMKM Pak. Ya, nanti UMKM itu bisa masuk ke www.pajak.id. Ya. Masuk di situ nanti aplikasi langsung, nanti mengajukan pengajuan untuk menggunakan fasilitas itu. Nanti secara otomatis juga itu bukan kami lagi, kliennya udah pakai sistem itu. Oh, udah pakai sistem Pak ya. Ya. Jadi tinggal ngisi ya, tinggal ngisi. Ya, jadi nggak perlu tatap muka sama petugas pajak. Nah, yang penting tadi, yang penting itu clue-nya cocok. Clue-nya itu kelompok lapangan usaha yang ada kodenya. Wah, itu dulu mencantumkan. Biasanya nanti dia usaha UMKM, punya toko atau jualan baju, tapi ternyata pada saat waktu pendaftaran dia menyebutkan sektornya dia pegawai. Iya. Ya, pegawai sama UMKM berbeda. Nah, itu banyak yang ditolak secara sistem karena pada saat pendaftaran atau mengajukan NPWP dulunya, itu kelompok lapangan usaha, kode lapangan usahanya itu berbeda. Karena persyaratan untuk mengajukan UMKM tentunya kelompok usahanya itu adalah apakah pedagang kecil atau usaha apa, tapi jenisnya kegiatan usaha. Bukan tadi clue-nya kelompok lapangan usaha atau kodenya itu pegawai. Iya. Nah, jadi itu ya buat siapa tadi penanya ini. Ahmad Ori. Ini Ahmad Ori, Mas Ahmad Ori. Ini ada lagi Mas. Bagaimana cara untuk ikut memanfaatkan insentif pajak UMKM? Ya tadi itu barusan. Ya, itu tadi ya itu Ahmad Ori tadi ya. Mudah-mudahan udah dengar tadi. Langsung website tuh. Jadi website www.pajak.id di situ ada. Nanti lihat di situs-situsnya ada beberapa situs yang mungkin kita klik menggunakan fasilitas mungkin itu ada. Nah ini pertanyaannya nih kayaknya nih curhat ya, sembari curhat ini Pak. Iya. Jika faktur pajak keluaran dibatalkan sepihak, sedangkan dari pembeli sudah membayar dan sudah ada bukti potongnya, bagaimana penyelesaiannya ini? Ya, ini udah teknis. Jadi nanti teknis ini ya. Pajak itu ada menerap kebetulan. Jadi nanti 3 bulan sebelum nanti dari laporan transaksi itu dibetulkan saja. Oh, dibetulkan saja bahwa memang nanti kemudian terlanjur sudah dibayar itu kan nanti bisa di PBK. Iya. Di PBK ke transaksi berikutnya. Betul. Jadi yang perlu dicatat, perlu diingat bahwa membayar pajak itu tidak lebih Rp1 juga tidak kurang dari Rp1. Harus pas takarannya, harus pas. Jadi kalau memang tidak terus terutang ya nggak usah. Kalau nanti terlanjur Pak. Makanya di pajak itu ada kenal namanya restitusi. Ada wajib pajak yang sudah terlanjur membayar tapi bukan terutang atau mungkin dia kelebihan membayar nanti di pajak pajak penerimaan nilai ya. Pajak masukan pada saat beli barang kita dipungut pajak oleh penjual. Kita beli barang nih, misalnya Mas Andre nih beli laptop ini, itu kan dikenakan 10% sama penjual. Nah sama Bang Andre ini memang Bang Andre juga tuh pedagang lagi, dijual pungut lagi dari pembelinya. Jadi ada mekanisme pungutan tadi itu nanti satu masa itu mungkin 1 bulan ya. Biasanya masa 1 bulan itu namanya di cross check atau dijajarkan gitu. Kalau ada yang kelebihan, misalnya pajak keluarannya lebih, nah itu nanti kurang bayar, kita kurang bayar. Atau pajak masukannya kita lebih banyak dipotong daripada yang kita motong. Nah itu kita berarti menyetorkan ke negara lebih, karena tadi dipotong sama penjual kita. Nah itu minta restitusi. Jadi di pajak itu jangan khawatir, termasuk juga nanti kalau ada pembayaran pajak pasal 25 namanya. Pasal 25 PPh badan. Kita setor tiap bulan misalnya 100 juta. Setahun itu sampai 1,2 miliar. Tapi setelah kita hitung, ekonomi kita kurang bagus, pendapatan kita kurang bagus, biaya juga mungkin membengkak, sehingga penghasilan kita turun, keuntungan juga kita turun. Nah kita hitung dari keuntungan itu kita bayar pajak harusnya cuma 500 juta. Sementara kita sudah terlanjur membayar 1,2 miliar. Bisa kembali. Itu namanya restitusi. Nah, tapi tentunya diaudit dulu, diperiksa dulu. Kita akan coba uji apakah semua yang dilaporkan itu benar. Nah, pembuktian inilah yang dikumpulkan terus sama Direktur Jenderal Pajak agar nanti pemberian restitusi itu benar-benar benar gitu ya. Bertanggung jawab juga kita tugas pajak profesional untuk membuktikan bahwa ini benar harus dikembalikan. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau misalkan bayar berlebih itu maksudnya dibayar berlebih, bayar itu juga bisa kembali ya. Nggak semerta-merta kamu bayar kelebihan nggak bisa kembali, bisa teman-teman. Jangan khawatir. Nah, Pak, saya ini pengen tanya lagi Pak, mungkin anak-anak muda seperti saya ini kan masih kurang ngerti tentang NPWP pribadi tadi Pak. Nah, jadi syarat wajib kita punya NPWP itu kalau penghasilan kita berapa
Tadi 4,5 juta sebulan. Oh, 4,5 juta sebulan itu kita sudah wajib punya NPWP. Di atas itu 4,5 juta di atas, jadi 4,6 itu udah punya NPWP. Oh, ini peraturan baru Pak ya? Udah lama itu. Oh. Ya, jadi peraturannya sebenarnya dulu bukan hanya 4,5 juta, tapi yang saya bilang dulu 2 juta atau 1 juta berapa. Oh, sudah wajib punya ya? Sudah punya NPWP. Oke, siap kalau Ya. itu. Nah, jadi masih ada lagi pertanyaan, Pak? Kita tanya lagi. Pak, nanya dong Pak, kondisi saat ini sulit, ekonomi jatuh, pajak juga diinsentif, negara dapat duit dari mana nih Pak saat ini kita nih Pak? Ini pertanyaan bagus. Iya, Ini bagus. mungkin dapat ini. Iya, kamu dapat ini yang bersama-sama. Ini yang kalau kita bicara menyatukan tadi ke sini. Iya. Jadi saya bilang itu Pak, kan saya pancing. Jadi pajak ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, saudara-saudara tahu, netizen tahu, ini pajak ini sudah menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Iya. Oh iya. Jadi bangsa-bangsa di dunia itu bersatu karena pajak. Dimulai dari G20, negara-negara besar, termasuk kita, Amerika. Itu kalau dilihat, Amerika itu setiap tahun, di tahun 2010, 2011, 2012 ke bawah itu, mereka kehilangan potensi pajak dari warga negara Amerika sendiri. Itu bisa sampai 500 sampai 700 triliun setahun. Iya. Loh kenapa? Karena tadi warga negara mereka menyimpan uang pun juga di negara-negara lain, sehingga tak terpajaki. Sehingga ada suatu bank tertua di Swiss itu bangkrut gara-gara kena tuduhan dan kenakan sanksi denda yang cukup besar dari pemerintah Amerika. Dari pengalaman itulah akhirnya dimotori tentunya Amerika, semua pimpinan-pimpinan negara itu bersatu supaya jangan nanti ada perusahaan-perusahaan yang bersembunyi di satu negara lain. Nah, tuh. Jadi di negara lain mungkin dia nggak kena pajak, nggak masalah juga bagi negara lain itu, ya kan? Tapi tentunya bagi negara yang punya warga negara ini, kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Warga negara lain itu atau negara lain itu yang menyimpan uang di sana, mereka sebenarnya tidak butuh pajak dari uang orang simpan itu. Iya. Tapi pada saat orang itu beraktivitas datang ke negara itu kan ekonomi di sana tuh. Betul. Jadi memang ini sedikit ekonomi makronya memang harus dipelajari. Nah kembali kepada tadi pertanyaannya, bahwa kalau banyak insentif sekarang uang dari mana negara ini? Betul. Nah ini yang kita sadari. Jadi kita pun juga di rumah, kalau ada orang tuanya, mohon maaf atau kita tidak punya penghasilan, tapi kan kita mesti hidup. Kita bisa memberi makan istri dan anak-anak. Ya jalan yang paling cepat, yaitu tadi mungkin kita pinjam sama saudara, Iya. pinjam sama tetangga, iya kan? Betul Pak. Atau dalam bahasa yang nggak nyamannya hutang. Iya. Nah tapi bangsa kita ini luar biasa. Dulu kita memang banyak hutangnya negara ini melalui negara lain. Jadi hanya bilateral. Bilateral itu mungkin ke negara Jepang, ke negara Amerika, ke negara Eropa, atau juga ke badan-badan seperti Bank Dunia, ya. atau bank IDB atau bank di Asia itu ada ya. Kemudian, nah sekarang kita itu kalau kita minjam bilateral secara berdua begitu saja, itu yang mengontrol itu kan orang yang minjam kasih duit. Betul Pak. Kamu pinjam berapa Mas Andre? Tapi saya kasih pinjaman, bunganya sekian, pengembaliannya harus sekian tahun, ya mungkin lebih dekat. Nah, sekarang negara-negara juga sudah mulai berpikir dan masuk kita. Itu sekarang kita tidak minjam bilateral. Kita malah meminjamnya uang itu kepada semuanya, termasuk kepada anak bangsa kita sendiri, yaitu dengan menerbitkan surat utang. Iya. Surat utang ini bisa siapa saja yang membeli. Oh, beli ya. Surat utang namanya. Nah, surat utang ini itu yang diterbitkan mungkin bisa setiap tahun, namanya bond itu ya. Iya. Itu nanti tarifnya saya bunganya, kemudian masa periodenya itu negara kita yang menentukan. Jadi kita tidak dikontrol oleh siapapun. Itu surat utang tadi. Ya, surat utang. Nah, ini berbedanya nih. Jadi makanya kemarin ada yang membahas surat utang kita ada sampai 50 tahun umurnya. Ya ada. Kemudian saya contohkan lagi. Ini ada satu negara, Australia itu sebenarnya mereka tidak butuhkan juga utang itu. Tapi mereka menerbitkan surat utang itu untuk menilai bagaimana persepsi para ekonomi dunia, para pelaku ekonomi dunia terhadap negara mereka. Iya. Makanya kalau kita tuh bagus, juga dengan tingkat bunga yang mungkin lebih rendah, itu mencerminkan sebenarnya adalah posisi ekonomi kita seperti apa. Iya. Yang saya contohkan tadi Australia yang tidak butuh, tapi dia ingin melihat bagaimana pandangan para investor dunia yang punya duit. Investor itu bisa pribadi, bisa perusahaan, itu menilai sampai tingkat mana kestabilan,
kehebatan, kekuatan ekonomi suatu bangsa. Dan kita juga dengan Sun itu juga harusnya bisa mencerminkan. Makanya kalau misalnya itu ada tadi Sun mencerminkan bisa diterima, itu mencerminkan juga kestabilan masyarakatnya, kestabilan sosial, politik, budaya, keamanan, kenyamanan, itu bagian daripada itu semua. Makanya dari ilmu sosial itu tidak terpisahkan sebenarnya. Ekonomi, politik, hukum, budaya itu satu sebenarnya. Walaupun kalau dipisah-pisah nanti harus satu dia. Jadi harus teguh satu. Nggak bisa dulu dipisah-pisah. Oh ini, enggak. Itu Mas Andre. Nah, jadi betul pertanyaannya ini ya luar biasa sekali jawabannya itu panjang saling berkaitan ya teman-teman ya. Itu tadi pertanyaan dari Mas Andre tadi yang bagus banget sih. Ya itu bagus tuh. Nanti dari Anda juga dapat. Itu mungkin kalau dari Mas Andre dapat 100.000, dari saya juga dapat 100.000. Oke, saya dapat 200.000 tuh. 200.000 tuh. Si Mas siapa tadi? Edwin tuh. Ya, jadi di sini ada yang komen nih Pak. Ternyata di kantor pajak tidak seserem yang dibayangkan, bisa sambil ngopi. Wah, boleh deh gitu nih. Iya, di sebelah namanya tuh ngopi bareng pajak, pajak. Waduh, pajak kan? Iya. Apa nih Pak? Boleh sedikit ini Pak? Ini semua pegawai. Ini pegawai, ini barisanya pegawai gitu. Oh, barisanya jadi pegawai. Kita apa namanya investasi sedikit hanya dari alat urusnya itu untuk membuat apa namanya kopi yang butir-butiran itu menjadi halus sehingga nanti bisa diseduh ya. Kemudian ada juga campur gula tuh. Tapi saya sebenarnya kalau minum kopi yang pahitnya lebih enak. Wah. Ya, tapi ini dicampur susu ya. Nanti bisa diminum kopi aja. Jadi kalau kita ada kegiatan biasanya, ini sekarang udah hampir setahun kita nggak kelihatan ya. Jadi pada saat ramai SPT, kemudian kita juga sosialisasi di mall atau di bandara, ini kita siapkan juga ini. Jadi sambil ngomong nih, ya sambil ngobrol sambil ngopi gratis. Jadi silakan Mas Andre kalau mau udah ada, silakan. Ya, sebenarnya kita ada tadi kopi kita ya, cuma karena kita bacain komentar netizen di sini, lebih hangat di situ ya. Jadi kita kopinya kita singkirkan dulu nih ya. Jadi ada lagi Pak, satu lagi Pak. Bagaimana cara Kakak Nil mengedukasi masyarakat mengenai pajak dari Mbak Dwi Reni? Insya Allah kedepannya kerjasama kita dengan Balikpapanku. Balikpapanku yang akan mensupport. Nih, jadi teman-teman akan lebih jelas nih. Bagaimana Pak? Ya, Mbak Dwi tadi ya. Iya Pak Dwi itu Pak. Bagaimana nih? Ya, oke. Ini saya pegang masker loh. Jadi jangan bilang saya tidak protokol. Iya. Tadi awalnya pakai masker juga. Iya. Tapi karena kita juga jaraknya udah lebih 1 meter. Betul, lebih 1 meter. Diskusi terus Mas Andre luar biasa dia kuat ya, nggak perlu pakai muka. Iya. Jadi saya menunjuk ini. Iya. Oke. Nah, terus tadi pertanyaan Mbak Dwi ini bagus sekali. Bagaimana Kak Kanwil mengedukasi masyarakat? Betul. Jadi saya juga melakukan edukasi ini tidak hanya sekedar ngomong pajak saja. Iya. Jadi ini bagi saya pajak udah tuh itu suatu hal yang memang pasti nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana pajak itu didengar kemudian dirasakan oleh masyarakat itu secara nyaman. Betul. Makanya saya juga menimba ilmu bukan hanya sekedar perpajakannya. Di bisnis prosesnya saya ikutin semua. Makanya tadi seperti saya menemukan masyarakat yang bergelut di bidang misalnya perkapalan, di pajak atau pertanian juga. Itu saya bisa menemukan lawannya. Ke sana saja, hubungi sana, ngobrol deh saya. Jadi artinya saya juga menunjukkan bahwa pajak itu bukan hanya sekedar orang harus bayar, tapi kami juga bisa menjembatani bahwa orang-orang bisa ketemu sama pemain-pemain atau industri atau usaha-usaha yang juga mungkin saling satu sama lain saling bisa menguntungkan. Jadi ketemukan. Sama seperti kalau saya lihat ini saya lagi konsentrasi di perkebunan. Pak ya. Di perkebunan bagaimana perkebunan itu nanti mudah-mudahan kalau ada yang dengar, ayo bagaimana marketingnya atau pasarnya, terutama nanti buah-buahan yang bisa dihasilkan dari bumi Kalimantan Timur dan Utara. Saya melihat pada saat buah naga aja saya agak miris juga ya. Buah naga kita kan di sini aja, walaupun mungkin bisa, tapi yang lebih mirisnya lagi kebunnya itu banyak tinggal. Padahal ini sebentar lagi nih, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi mungkin musangking atau mungkin jenis durian yang bagus bisa juga dihasilkan oleh bumi Kalimantan Timur ini, bumi etam. Nah itu sampai ke sana saya, Mbak Dwi. Sehingga pajak itu udah satu keharusan lah, nggak usah terlalu pusing. Bahwa memang harus bayar ke negara ya udah. Tadi juga saya ada nanti mungkin bisa di-share ya. Coba. Salah satu media televisi saya sebutkan aja MDF Noya. Waktu ditanyain itu dia sebutkan juga dia pembayar pajak juga kok. Tadi ada, nanti mungkin di-share sama Mas Andi saya dikasih itu. Mas Andi Kikendi. Dia juga menyatakan selama ini saya suka kritik-kritik, tapi kan malu saya kalau saya mengkritik pemerintah, ternyata saya juga punya bolongnya. Betul. Bahwa saya tidak bayar pajak ya. Jadi nggak cocok gitu mengkritik tapi
kan ada sesuatu yang nggak pas gitu. Iya. Bertentangan dengan Ya. Ada lagi? Ada lagi Pak. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Ini pertanyaannya, kantor pajak juga sudah mulai buka lagi nggak Pak? Ini mulai sudah mulai tanggal 15 kemarin. Mulai tanggal 15 kemarin Ya. kantor pajak sudah mulai buka teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngurus dan bayar pajak langsung aja datang, ya Pak. Perlu juga sebenarnya sih. Oh bisa Online juga. Oh bisa online juga Nggak Pak. penting-penting juga datang kantor pajak lewat via email, lewat telepon, lewat WhatsApp, kemudian juga sana ini. Tapi karena sudah lama juga kita tidak buka, kemungkinan masyarakat ada yang penting-penting sekali, boleh silakan. Boleh silakan. Tapi pakai pos pun dikirim, anunya silakan aja. Oh boleh ya. Jadi tuh sebenarnya saya punya pertanyaan nih Pak. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara untuk mendapatkan layanan di KPP selama masa pandemi COVID? Oh ternyata itu tadi Pak ya. Bisa datang, ya. tapi bisa melalui lebih baik sih, ya. Kedepannya pun juga. Jadi saya pernah nanya sama salah satu staf saya, dia ambil kuliah di Australia. Ya. Waktu saya tanya, kamu ke Australia pernah nggak datang ke kantor pajak? Ya. Bapak, saya nggak pernah lihat kantor pajak di sana. Ya. Jadi nggak kelihatan. Karena saya bilang kalau kita belajar kemanapun, yang paling luar biasa kan belajar dari best practice-nya. Bagaimana mempraktekkan di tempat yang memang itu sama dengan tempat kita. Ya datang ke kantor pajak, coba tanya bagaimana pelayan di sana kan. Waktu di Jepang saya lihat, cuman beberapa mahasiswa kita dia jarang juga ke kantor pajak. Tapi untuk Australia, ini yang menarik sebenarnya. Walaupun di Australia itu kantor pajak nggak kelihatan segala macam, tapi masyarakat Australia di sana itu udah menyadari bahwa di sana petugas pajak itu pasti tahu. Sehingga mereka kalau tidak benar melaporkannya itu, menyampaikan itu sudah ada email, ada telepon, ada surat-surat yang ada datang di kantor mereka, di rumah mereka. Jadi itu juga seperti di Singapura, itu pelayanan perpajakan itu lebih banyak ya tadi secara online begini, secara yang memang tidak perlu tatap muka. Jadi seperti sekarang ini kan ini luar biasa. Jadi COVID ini dengan kita work from home, kita mungkin juga belajar di rumah, ya. Kemudian ini ya teknologi ini sudah banyak membantu. Betul. Jadi ya ini satu peluang yang luar biasa buat kita semua. Buat sebenarnya ya ini bisa normal kok, nggak perlu harus seperti berjejel-jejelan gitu. Kalau datang ke kantor pajak dulu tahun waktu saya masuk pajak itu kalau menyampaikan SPP itu waduh itu antrinya minta ampun. Ya. Tapi sekarang dengan teknologi bisa di mana dan kapanpun. Saya juga sekarang kantor saya kalau tanda tangan ini pakai handphone saya ini. Tanda tangan pakai handphone dimanapun dan kapanpun itu dengan tanda tangan elektronik. Siap. Jadi saya tinggal masukin PIN udah bisa. Jadi kerja 24 jam saya udah bisa sekarang. Jadi hebatnya nih zaman teknologi. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Bu Dokter Halidina Maksma. Ini Bu Dokter di Dinas Kesehatan nih Pak. Siap. Apa yang sudah dilakukan kantor pajak dalam situasi pandemi saat ini? Boleh saya jawab ini Pak ya? Oh boleh ya. Saya banyak tahu nih dari tadi ya. Jadi Bu Dokter, sorry, Andri nanti dapat juga pulsa nih. Jadi Bu Dokter, salah satu yang dilakukan pajak ini adalah memberikan bantuan kepada UMKM yang tadinya ada pajak 0,5, sekarang ditiadakan pajak 0% itu udah ditanggung, dibayar oleh negara Pak ya. Dan untuk yang penghasilan 16 juta itu itu tidak dipotong pajak dari bulan April sampai bulan September ya, benar ya Pak ya. Nah terus yang 4,5 juta ya itu udah ada ya Pak ya. Nah, terus ada pengurangan di PPh 29 yang tadinya 25% jadi 22%. Benar Pak ya? Ya. PPh badan. PPh badan ya. Tarif PPh badan. PPh badan ya. Ini turun. Dan 25 jadi 20%. Tuh, turun jadi 20%. Jadi sebenarnya ini penyambung juga sama Dewi tadi. Iya. Walaupun mungkin tidak COVID, jadi pemerintah kita ini sudah berpikir juga untuk menurunkan tarif PPh badan. Oh, oke. Jadi PPh badan itu kita kan 25%. Walaupun di beberapa negara ada yang di atas kita, tapi banyak juga di bawah kita. Singapura tetangga kita tuh 17%. 17%. Pertanyaannya kalau tarifnya turun sementara negara butuhnya duitnya banyak. Nah ini yang saya bilang menyatukan karena masih banyak lagi yang masih belum. Saya di kantor pajak ini bisa lihat bagaimana pengusaha-pengusaha dia punya perusahaan. Perusahaan itu kan punya keuntungan dan segala macam. Tapi perusahaannya cuma dapat atau pengusahanya pemilik perusahaan itu dapat gaji atau dapat penghasilan itu misalnya cuma 75 juta atau 100 juta setahun loh. Padahal perusahaan itu omsetnya itu sampai 200 miliar. Itu banyak. Makanya sekarang ini saya tutup pintu hati. Ini ada satu gambaran, ini nggak bisa di ini ya. Nggak bisa di ya. Ini ada gambaran kita disebutkan sebenarnya negara kecil. Karena gambarannya ini saya dapat dari teman saya yang dari koperasi.
judulnya ini small government. APBN Indonesia itu sangat kecil karena dia bandingkan pengeluaran negara, belanja negara dibandingkan dengan PDB yang sedunia dari 189 negara, Indonesia nomor 172. Kita ranking 172 di bawah rata-rata dunia. Negara-negara di dunia pengeluaran negaranya dibandingkan PDB-nya itu adalah 31%. Indonesia cuma 17%. Jadi ranking 172 dibanding 189 negara. Padahal kita tadi bicara Indonesia ini negara G20. Indonesia ini adalah negara dengan produk domestik brutonya, ekonominya nomor 20, masuk ke 20 negara terbesar di dunia. Tetapi pengeluaran negaranya itu kok cuman ranking 172 dibanding 189 negara. Salah satu penyebabnya adalah tadi kenapa kecil, masih banyak perusahaan, orang pribadi, kita semua mungkin yang pajaknya belum sepenuhnya dilaporkan dan dibayarkan. Jadi masih seperti contoh, saya punya data dapat. Jadi ada yang mungkin dia punya penghasilan gede, 98 miliar, tapi pajak yang dia bayar cuma 10%. Padahal kalau konteksnya itu dia harusnya bayar 25%. Tapi cara melaporkan ini yang lucu. Dia bilang dia menyewakan bangunan kepada perusahaannya. Cuman saya bingung, bangunan apa yang disewa selama 1 tahun itu besarnya 98 miliar. Waduh. Ada. Tapi itu tadi kita nemukan di contoh-contoh saya. Termasuk juga tadi ada orang pribadi, perusahaannya itu omsetnya 200 miliar. Jadi kalau 200 miliar, kira-kira pemilik perusahaan itu, Tuan A tadi, berapa yang dilaporkan pajaknya, seberapa penghasilannya dari perusahaan yang tadi omset 200 miliar? Teman-teman saya masih bilang ada 10%, 5%, 5% kali 200 miliar aja itu udah sampai 10 miliar. Tapi sayang yang dia laporkan cuma 75 juta setahun. Nah itu tadi yang membuat kita menjadi ranking 172 dari 189. Makanya kita bilang tadi, ayo pajak menyatukan kita. Pajak sudah menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu implementasi menyatukannya itu sekarang adalah seluruh dunia itu bank-bank yang ada di luar negeri itu memberikan informasi ke kantor pajak. Begitu juga bank yang ada di Indonesia berkewajiban memberikan informasi ke negara-negara di mana warga negara salah satu negara itu menyimpan uangnya di bank kita. Jadi kalau ada warga negara kita yang menyimpan uang di bank Singapura, Malaysia, mungkin negara di Eropa, itu bank di sana wajib memberikan informasi itu ke kantor pajak di Indonesia. Itulah sekarang negara-negara dunia itu bersatu karena pajak. Ayo sekarang juga kita bersatu karena pajak. Dengan COVID ini, saat ini negara itu defisitnya cukup besar. Jadi kurang di atas 500 triliun. Itu negara mengeluarkan biaya untuk menghadapi situasi COVID ini. Bagaimana mulai dari kesehatan, kemudian ketahanan ekonomi, bantuan langsung tunai. Itu kan uang negara yang dikeluarkan. Tapi kita tahu setelah memang ekonomi tidak bagus, ada insentif lagi, penerimaan negara jatuh, rendah. Negara kita atau mungkin nasional dengan Kanwil ini kita agak sedikit lebih menang dari nasional. Nasional itu turunnya pertumbuhan penerimaan pajak itu sekitar 19%. Kanwil Kalimantan Timur dan Utara itu kita pertumbuhannya minus. Pertumbuhan kok minus Pak? Kanwil gitu aja lah. Jadi minus 17%. Jadi memang apa lagi daya upayanya? Makanya strategik tadi yang ditanyakan, ayo dengan IG ini, saya juga kalau bisa nanti setiap minggu ya kita ngomong, kita bicara sampaikan bahwa pajak itu bukannya sekedar untuk bahwa kita harus membayar. Ayo menumbuhkan rasa patriotisme, apalagi nanti pembayar pajak juga menyiapkan bukannya sekedar wah ini bayar pajak nih, bukan dikejar-kejar nih, bukan. Tapi inilah infak sedekah saya buat bangsa dan negara ini, karena pajak yang kita bayar itu dirasakan hampir seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari yang miskin sampai yang kaya itu merasakan uang pajak yang kita bayar. Apalagi ada orang kaya yang menurut kita itu penghasilannya luar biasa, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi nggak bayar pajak. Dia menikmati uang pajak yang dibayar oleh kita yang mungkin lebih rendah penghasilannya. Nah ini nanti kalau dibilang malu, silakan saya cuma hanya mengetuk, ayo mari kita bersatu. Ayo teman-teman. Nah jadi
kita live ini sudah 1 jam lebih Pak, kurang lebih Pak. Kalau masih ada Iya. pertanyaan, Pertanyaan mungkin ini lebih ke ini apresiasi. Berarti keringanan pajak tidak hanya saat pandemi ya, hebat maju terus. Indonesia oleh Dr. Halida tadi. Ini juga ada dari Ko Andi Andalas nih, waduh, mantap Pak sharingnya Pak, kalau bisa sering-sering. Siap, Pak. Biar WP makin paham, mantap Pak Samon. Waduh. Ya, jadi kalau bisa nanti teman-teman HIPMI atau pengusaha ayo semua. Karena tadi kadang-kadang kita kalau menyimpan uang, udah itu simpanan uang pada saat bayar pajak itu mungkin simpannya sampai dunia akhirat. Iya. Iya kan? Kalau iya bisa dirasakan gitu nanti Pak. Nah, itu banyak yang membutuhkan teman-teman. Saya kalau melihat ada satu yang ada orang yang kerja jadi guru apa, itu gaji guru itu sebulan itu cuma 300.000. Ada itu saya lihat. Saya melihat bener kan, saya detail itu saya lihat. Nah, ayo kita tingkatkan. Kalau kita ingin generasi ke depan kita bagus, tentunya guru-guru itu gajinya bagus. Karena nanti mereka dengan kualitas guru yang bagus dan gaji yang bagus, tentunya anak-anak cucu kita juga punya kualitas yang bagus. Betul. Ayo kita semuanya. Dan kualitas guru, gaji guru, gajinya kan melalui pajak yang Bapak Ibu bayar. Betul. Ayo, kalau kita cinta bangsa ini, mulai saat ini, ke depannya juga, ayo kita sadar pajak. Karena pajak menyatukan kita. Karena pajak sudah terbukti menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Betul. Itu yang orang belum tahu. Tapi kita orang pajak tahu. Saya banyak dapat informasi si A, si B punya harta atau punya apa namanya aset atau tadi simpanan di bank A itu diberitahu oleh negara lain. Otoritas pajak yang itu memberitahu kepada kita. Dan kita juga memberitahu. Jadi artinya negara-negara itu di dunia ini bersatu. Yang dimulai tadi mungkin motornya negara-negara besar kan. Iya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, pajak menyatukan kita buat teman-teman yang masih suka mangkir nih. Nah, jadi ayo sama kita dari pajak ya. Mas Ahmad, terima kasih sering-sering sharing terkait pajak Pak, sangat bermanfaat buat yang masih minim info. Terima kasih. Nah, mungkin Pak kita sudah sampai di ujung session nih Pak. Nah, buat teman-teman yang udah nonton dari tadi dan atau baru masuk, silakan nanti ditonton ulang videonya, ada di YouTube kita di Balikpapanku Channel atau di IGTV-nya Instagram Balikpapanku. Jadi bisa ditonton ulang ya teman-teman ya. Nah, mungkin Pak ada closing statement nggak nih Pak? Ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, netizen di rumah. Ini IG ini kan penonton atau netizennya kan tidak terbatas sebenarnya kan? Iya, ada terbatas. Ini bisa ditonton dari mana saja. Ya, ini walaupun baru pertama, tapi permintaan untuk coba lagi kita diskusi. Ya. Ayo, saya senang saja sih. Siap, mungkin nanti kita akan bicara bukannya sekedar perpajakan. Jadi mungkin masalah kita bersama-sama, ayo kita semua bangsa Indonesia saling cinta, mencintai, saling melihat bahwa kalau kita itu berpikirnya positif, berpendapat positif, itu akan membuat energi positif. Alam dan lingkungan akan menyatukan kita. Tapi kalau belum apa-apa kita langsung wah pajak, gayus segala macam. Selesai sudah. Ya. Jadi negatif itu kalau bisa kita hilangkan. Walaupun memang ada yang negatif, tapi bukan berarti negatif itu terus akan kita expose terus. Nanti energi kita habis di situ. Betul. Makanya pajak ini mungkin orang pada saat waktu kita kirim sama Mas Andre, bikin apa namanya di Instagram untuk marketing dulu. Orang udah wah pajak udah malas. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti pajak ayo semangat kita. Nah, pinginnya begitu nanti Mas Andre. Tapi ternyata banyak juga nih Pak, antusias ada juga gitu. Ya, ada antusias lain ya. Siap. Nah, jadi mungkin itu Pak ya. Siap. Siap. Kalau kita laksanakan lagi silakan teman-teman share kepada teman-teman yang lain, ayo kita bersama. Ya. Karena pajak itu mungkin kalau kita bilang tadi niatnya bahwa ini adalah infak dan sedekah kita kepada manusia lain, mungkin tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar dapat keselamatan di dunia, juga mungkin di akhirat. Itu Mas Andre. Siap Pak. Ya. Pak, kami dari Balikpapanku terima kasih sekali atas waktunya pada sore hari ini Pak ya. Ya buat teman-teman kembali kami ingatkan bahwa video ini akan kami share di IGTV dan YouTube. Jadi teman-teman buat yang masih cari-cari info bisa langsung tonton ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, buat para pemenang pertanyaan nanti akan kami DM satu-satu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.